Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Amma ba'd. Namanya Sa'labah Ibn Hatib Al-Ansari, seorang yang miskin. Al-Ansari menunjukkan tinggalnya ada di kota Madinah, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan meminta doa. Wahai Nabi Allah, tolong doakan aku untuk bisa menjadi orang kaya. Jadi ini sunnah, Pak. Sunnahnya Sa'labah, kalau ada seseorang datang kepada imam atau datang pada kiai untuk minta doa, doanya adalah doa minta kaya. Apa kata Nabi? Celaka engkau wahai Sa'labah, tidakkah engkau lebih baik dengan keadaanmu yang sekarang ini engkau bersyukur daripada nanti setelah kaya engkau tidak bersyukur? Dengan jawaban seperti itu maka Sa'labah pun pergi. Tapi bukanlah Sa'labah kalau kemudian untuk yang kali kedua beliau mendatangi Rasulullah SAW. Untuk yang kesekiannya beliau pun juga meminta kepada baginda Nabi untuk didoakan, semoga Allah berkenan menjadikan dia seorang yang kaya. Lagi-lagi Rasulullah menjawab, demi zat yang aku ada di jiwanya, sekiranya bukit-bukit dan gunung-gunung itu aku minta untuk diubah menjadi emas dan perak, maka insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Cukuplah wahai Sa'labah dengan keadaanku seperti ini, engkau ikuti aku. Maka Sa'labah pun juga pergi dengan jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kali ketiga dia pun juga datang kepada baginda Nabi dengan kalimat yang lain. Wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu, mohonlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Azza wa Jalla untuk kau doakan aku. Sekiranya Allah izinkan, maka semoga karunia Allah akan ada pada diriku. Yang kali kesekian Pak Sa'labah meminta baginda Nabi, maka Rasul pun juga ternyuh dan memenuhi permintaannya dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka kehidupan Sa'labah pelan dan pelan mulai berubah. Yang tadinya punya 1 ekor kambing beranak pinak menjadi 2, 6, 8, 10, sampai dalam kisah itu kota Madinah penuh dengan ulat-ulat yang menunjukkan bahwa jumlah kambing Sa'labah begitu banyak. Maka Sa'labah pun juga sudah mulai jarang sholat berjamaah bersama Rasulullah. Yang dulunya bisa ikut di 5 waktu, tinggal asar dan maghrib, isaknya lepas. Itu pun juga lepas, tinggal Jumat saja sekedar datang ke kota Madinah, ikut Jumatan sambil mencari kabar-kabar apa yang ada di kota Madinah. Ketika turun ayat Quran surat At-Taubah 103 yang tadi saya bacakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Sayang, utusan baginda Nabi Muhammad SAW ditolak. Nah ini Pak, watak ini. Meskipun penolakannya cukup sopan. Ya, aku tidak mau memberikan zakat. Itu kan upeti. Itu jawaban Sa'labah. Ya. Maka utusan kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Sa'labah tidak mau membagikan zakatnya
Ya, kambing itu kalau 40 ekor sampai 120 satu ekor kambing. 120 dan seterusnya ada 2 ekor kambing. Seekor itu pun tidak diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sampai turun Quran surat At-Taubah ayat 75, 76, 77 yang mengisahkan cerita yang saya ceritakan ini. Sehingga ketika turun Quran surat At-Taubah 75, 76, 77 itu, maka disampaikan kepada sahabat yang lain, kepada Sa'labah. Ya, maka Sa'labah mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan zakatnya. Namun ayat sudah turun, Allah tidak mau menerima zakatnya. Pun juga demikian baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, penyesalan ada pada diri Sa'labah. Sampai kemudian baginda wafat Rasulullah SAW, maka berganti khalifah dipimpin oleh Umar, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sa'labah pun juga mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan zakat hartanya, zakat peternakannya. Tapi Abu Bakar tidak mau, karena Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu, apalagi saya. Gitu. 2 tahun Abu Bakar memimpin menjadi khalifah, digantikan oleh Umar radhiyallahu an selama 10 tahun. Pun juga sama jawaban Khalifah Umar ibn al-Khattab. Aku tidak mau apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah dengan tidak menerima zakat dari dirimu, maka aku pun juga tidak mau menerimanya. Sampai kepada Utsman pun juga tidak mau menerima, dan dia meninggal di masa kekhalifahan Utsman ibn Affan. Cerita ini jamaah sekalian kita sampaikan untuk menjelaskan bahwa ketika zakat itu menjadi sebuah kewajiban dan ditolak oleh seorang hamba, dalam hal ini adalah Sa'labah, urusannya tidak lagi kepada manusia. Urusannya adalah urusan dengan Allah Azza wa Jalla yang memberikan perintah kepada kita semuanya. Sebenarnya banyak hikmah terkait dengan Sa'labah ini. Tapi yang penting janganlah kemudian dengan syariat Allah terkait dengan harta-harta kita menjadi orang yang diingatkan dalam kisah Sa'labah Ibn Hatib Al-Ansari ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi kita sampaikan Quran surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudz, ambil, ya. Pungut, ini fi'il amr. Ayatnya awalannya kata-kata perintah. Khudz min amwalihim, dari harta mereka. Siapapun punya harta kan Pak, kita pun juga punya, saya pun juga punya. Nah, Allah tidak meminta yang banyak, tapi setiap harta ada hak milik orang lain yang harus kita tunaikan. Makanya di dalam Islam terkait dengan harta ini ada hak yang harus ditunaikan, dan itu menjadi rukun Islam yang namanya zakat. Kan gitu ya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa ita'iz zakat. Ya. Yang ketiga itu adalah rukun Islam terkait dengan zakat. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, sebutannya sedekah karena fi'ilnya fi'il amr, perintah. Sedekah di situ adalah zakat yang wajib. Sedekah wajib, nama lainnya adalah zakat. Gitu ya. Nah, untuk apa itu dipungut, diambil gitu. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini menjadi maqasidus syar'i, menjadi tujuan daripada perintah zakat itu. Di antaranya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan untuk mensucikan, ya, kepada siapapun yang memiliki harta itu. Jamaah yang berbahagia, kalau kita punya tanam-tanaman yang ibu-ibu suka memberikan tempo hari ke masjid kita itu ya, apapun jenisnya itu, ketika di antara tanaman yang kita tanam di pot itu, kemudian di sekitaran tanaman itu ada tumbuh gulma, tumbuh rumput-rumput kecil, kira-kira apa yang kita lakukan dengan tumbuhnya gulma atau rumput-rumput yang kecil itu? Kita ambil, kita bersihkan rumputnya, atau kita biarkan? Saya kira sepakat bahwa rumputnya akan kita ambil itu.
supaya tanaman tetap bersih dan kemudian tambah subur. Ini filosofi zakat. Kita ambil rumput yang kecil-kecil itu, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka tanaman akan subur. Demikian juga para petani kita ketika menanam padi, dia siangi sekitarannya, maka padi juga menjadi subur. Ini zakat, ini fitrah. Kalau nggak dikeluarin, sama dengan tanaman yang kita biarin ketika tumbuh-tumbuhan itu ditanami, diikuti dengan rumput-rumput, tidak subur dia. Yang subur malah rumputnya. Boleh jadi kemudian tambah benalu segala macam. Ibarat ini menunjukkan kepada kita, ketika zakat tidak ditunaikan, di samping selain urusannya dengan Allah, maka madharatnya ada kepada kita sendiri, ada pada hamba itu sendiri. Ya, banyak kisah-kisah bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, orang-orang yang menolak zakat. Saya kasih 2 contoh. Ketika Ustaz Didin Hafiduddin datang ke Batam, kita sempat bersama beliau mengisahkan bahwa di daerah Aceh itu ada masyarakat yang menanam cengkeh. Kita tahu bahwa cengkeh itu nasnya tidak ada. Ya, nasnya tidak ada. Bahwa tidak, artinya tidak ada berarti tidak ada zakat terhadap cengkeh, pertanian cengkeh. Ya. Nah, bertahun-tahun petani di sana itu mengeluarkan zakat cengkehnya. Ada seorang kiai muda yang cerdas, yang pintar memfatwakan karena nggak ada teksnya di hadis maupun di Al-Quran, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wah, ini kabar gembira bagi petani, maka diikuti. Kata Ustaz Didin Hafiduddin. Ya. Apa yang terjadi pada tahun itu, yang seharusnya masyarakat panen cengkeh tahun itu juga tidak jadi panen, diganti dengan belalang dimakan, Pak. Maknanya apa? Kalau memang kita melawan dan tidak menerima perintah yang sudah menjadi kebaikan bertahun-tahun dan kita tutup itu, maka Allah sendiri yang turun tangan itu. Ya. Contoh kedua, ketika disosialisasikan tentang kewajiban zakat terkait penghasilan di sebuah bank di Jakarta, ya, seorang petugas menawarkan untuk meminta ya permohonan aplikasi untuk zakat penghasilannya didebet dari payroll lah gitu ya. Padahal cuma 2,5%, nggak besar kok. Kalau kita punya 1.000 perak itu 25 perak aja yang kita serahkan untuk zakat, kan nggak besar, Pak. 1.025.000, 2.050.000, 4.100.000, nggak besar, kan gitu ya. Nah, ketika sosialisasi disampaikan formulir untuk kesediaan dipotong gajinya dari ya untuk dikeluarkan zakat itu, seorang manajer yang duduk di meja itu kemudian mengambil formulir itu dan dicoretnya dengan lingkaran besar warna merah. Apa yang terjadi sore itu? Ketika dia mau pulang, ya, dia turun dari kantornya itu di lantai bawah, mobilnya yang tiap hari mengantarkan dia ke kantor hari itu nggak ada di tempat. Ini tidak menakuti kita, tapi sebuah fakta yang ketika zakat itu tidak ditunaikan dan bahkan kita tidak merasa itu menjadi sebuah kewajiban, urusannya tidak lagi kepada amil seperti saya atau petugas-petugas yang ada di sini, urusannya langsung Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Siapa yang berani berurusan dengan Allah ketika itu terkait dengan larangannya atau perintahnya juga? Tidak ada yang bisa melawan, kecuali kemudian yang berlaku adalah titah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting jamaah sekalian. Oleh karena itu kita sampaikan di majelis ini, di mimbar ini, ayo dengan kewajiban yang menjadi rukun Islam yang ketiga ini, kita kembali melihat terkait dengan harta-harta kita. Jangan sampai kemudian hartanya sudah wajib itu kita biarkan dan tidak kita keluarkan haknya. Kita sampaikan di sini filosofinya ya sebagaimana fitrah kemanusiaan, fitrah yang ada di kehidupan kita ini. Ya, harus ada yang dikeluarkan dari sebagian harta itu. Tidak besar, cuman 2,5%, cuman 1/40. Masya Allah. Kepada siapa itu dibayarkan? Kepada amil, kepada petugas. Salah satu ibadah yang ada petugasnya adalah
ibadah zakat, dan itu termaktub di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Al-Quran itu yang mengatakan, bukan hadis Rasulullah SAW. Ada petugasnya Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim ila akhir ayat itu. Amil itu ditegaskan di situ. Dia petugas yang diangkat nasnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk memungut zakat itu. Maka di zaman sahabat, para zaman Nabi itu ada 23 sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk mengambil zakat kaum muslimin, ya, dari kabilah-kabilah yang ada di Mekah sana, termasuk juga sahabat-sahabat senior, ya, ada Mu'az bin Jabal, ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada Zubair bin Awam, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa membayar zakat itu dibayarkan kepada amil, kepada petugas. Bagaimana dengan bayar zakat yang langsung disalurkan? Ya boleh-boleh saja, tapi kita tidak mengikuti sunnahnya, kita tidak mengikuti panduannya, kita tidak mengikuti nas ayat Al-Qur'annya. Nah begitu. Karena salah satu faedah ketika kita membayar zakat kepada amil itu, salah satu faedahnya adalah menjaga harkat daripada muzaki, kita yang punya harta, dan juga harkat daripada mustahiknya. Kenapa bisa begitu? Kalau muzaki, orang yang punya harta itu membayar zakatnya langsung kepada mustahik, ini loh zakatku, tolong kau terima, gitu ya. Pasti ada perasaan daripada muzaki itu, potensi riya itu akan muncul. Sebaliknya kepada mustahik yang menerima zakat, kemungkinan besar akan ada rasa balas budi, ya, atau hutang budi. Pasti itu Pak. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Maka diputus membayar zakatnya kepada amil. Ketika amil yang menerima dan kemudian menyalurkan kepada mustahik, maka aman bagi muzaki dari riya, dari ujub terkait dengan kewajiban itu, dan kemudian si mustahik pun juga terbebas dari kemungkinan untuk berhutang budi. Ini salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain banyak, ya. Ketika kita membayar zakat kepada lembaga, tentu lembaga punya program, ya, punya program. Di kita, di SBZ atau BNI ada program yatim du'afa. Bentar lagi akan juga ada santunan anak yatim. Ini menolong orang-orang kaya yang ada di Puskopkar, ya. Kalau andai tidak diperhatikan orang-orang miskin oleh amil-amil kita ini, maka apa yang terjadi? Karena urusan zakat adalah kaila yakuna dzullatan bainal aghniya minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang kaya, tetapi mereka harus dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar itu. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir di situ. Maka zakat enggak boleh dibawa keluar. Zakat nggak boleh ditunakan untuk orang tua kita di kampung, tidak boleh dibayarkan di kampung. Kalau panduannya seperti itu, meskipun tradisi kita nggak begitu, tapi ini kita sampaikan. Jadi harta itu diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang fakir yang ada di situ. Kalau kita bekerja ada di Batam, maka zakatnya juga di Batam. Kita selesaikan urusan orang-orang yang ada di Batam. Nah begitu, itu indahnya syariat Islam. Adapun kita kirim kepada saudara kita di kampung, jangan dari harta zakat, harta-harta yang lain kan banyak. Kita kirim aja dulu di sana, sisanya masih ada, maka kita sampaikan zakatnya, tapi tidak di kampung, kepada orang-orang yang dimana kita bekerja di tempat ini. Ini penting untuk kita pahami Bapak dan Ibu, supaya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setiap tahun bahwa zakat kita bawa keluar itu tidak terjadi. Dan kita bisa paham juga bahwa urusan di Batam ini masih banyak mustahik. Ada 90-an ribu orang kalau data dari pemerintah kota itu yang butuh bantuan dari harta-harta kita, ya. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini, karena waktunya juga terbatas, senyampang ini di bulan suci Ramadan, kewajiban kita ada dua. Yang pertama membayar zakat fitrah, ya, fadharu zakatul fitri tu'matan lis tuhratan lis-sha'im minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diberikan oleh orang-orang yang berpuasa untuk tuhratan lis-sha'im minal lagwi warrafas, untuk membersihkan dari kesia-siaan dan pembicaraan-pembicaraan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan mengenyangkan orang-orang miskin. Makanya Rasulullah mengatakan
Aghniyahum fi hadzal yaum. Kayakan orang-orang miskin itu pada hari ini. Hari ini hari lebaran, Pak. Jadi kalau ada orang-orang miskin, maka ketika lebaran kita punya kewajiban untuk mengayakan mereka, memberikan kecukupan mereka. Makanannya kita berikan, pakaiannya juga kita sediakan bagi orang-orang kita seperti kita yang diberikan kemampuan. Ukuran kemampuan adalah orang yang punya kelebihan makanan pada malam hari raya dan keesokannya 2 hari. Itu orang kaya menurut versi kita. Kalau seperti ini ukurannya, maka kita menjadi orang kaya semua. Kan gitu ya. Nah, ayo kita tunaikan kewajiban kita. Ada zakat fitrah, itu boleh ditunaikan di awal untuk memudahkan panitia. Insya Allah panitia SBZ Atoba juga sudah membuka mejanya, petugas juga sudah ada. Tinggal barangkali kita yang bersegera untuk bisa membayar zakat fitrahnya. Pun juga dengan zakat mal. Ya, teman-teman para UKM, pelaku-pelaku usaha itu boleh jadi kita hitung aja setahun, Pak. Ya, ada keuntungan berapa melebihi nisab 85 gram emas. 85 gram emas itu sekitar 82 juta. Kalau kita punya penghasilan dalam setahun lebih daripada 82 juta atau 85 gram emas, 85 gram emas kalikan dengan harga emas per tutup buku, Pak. Kalau lebih harta kita dari itu, potong dengan kewajiban jatuh tempo, utang-utang jatuh tempo, masih ada sisa. Dan di atas 82 juta itu atau 80 gram emas, maka keluarkan zakatnya. Apapun usahanya, mau yang profesi kontraktor, yang mau profesi dokter, yang mau profesi macam-macam lah. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Dibayarkan kepada siapa? Di sini insya Allah ada SBZ Atoba juga siap menerima zakat mal kita semuanya. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Insya Allah itu kewajiban. Tentu bagi yang sudah mencapai nisab syarat jumlahnya dan syarat haul, syarat waktunya. Kalau belum, buat aja sedekah. Belum masuk ini harta senilai cuma 50 juta. Infakkan saja. Tidak usah dikeluarkan zakatnya. Karena zakat wajib, infak tidak wajib, tapi menjadi kebaikan kita. Insya Allah dengan begitu kita selamat, kita bersih, hati kita pun juga suci, masyarakat pun juga insya Allah mendapatkan manfaat dari harta, dari zakat yang kita bayarkan kepada amil yang memang itu dihidmatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang gharim, rikob, sabilillah, ibnu sabil dan seterusnya yang 8 asnaf itu. Barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.